Ibu harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, karena dalam masa pandemi ini kita tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran secara langsung tatap muka. Tapi untuk saat ini kita hanya melakukan proses pembelajaran secara online. Baiklah anak-anak ibu semua, perkenalkan nama Ibu Hayatunisa. Di sini ibu akan mengajarkan Anda semua mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk Anda semua, dalam masalah daftar hadir, nanti kita akan membuat list daftar hadirnya di WA Group. Baiklah anak-anak, pada minggu ini kita akan membahas tentang KD.4, yaitu pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Baiklah Anda semua, pada minggu ini kita akan mempelajari KD.3.4, yaitu pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Yang mana dalam materi kita ini, Ibu berharap Anda semua dapat memahami, yaitu pertama, makna dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua yaitu jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu Anda semua diharapkan untuk dapat mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Lalu, apa saja upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pelanggaran hak dan kewajiban, serta Anda semua dituntut untuk mengetahui penerapan sikap menghargai hak orang lain. Baiklah Anda semua, sebelum kita masuk kepada materi, ada satu film pendek yang ingin Ibu tayangkan kepada Anda semua. Baiklah, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Lodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Lot, aku mau cerita sesuatu. Cerita? Oh iya dah. Bisa dulu. Nggak mau makan. Ya deh, aku yang sana. Apa mau cerita apa kamu? Jadi itu si Rizal, sahabat kamu. Rizal Andre? Iya. Emang kenapa dia? Dia bikin ulah lagi, Lot. Ulah apa? Jadi gini ceritanya. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Jadi anak-anak kelompok 1 masuk pada kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 Turi putih. Bisa diem gak sih Zal? Kamu gak lihat, Bu Mega lagi jelasin. Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin Wali Songo. Rizal, saya ini guru PKW. PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya lain kali Bu, dengarkan. Kita lanjutkan nanti ya nak. Sekarang boleh istirahat. Iya Bu. Zal, buangnya itu di tempat sampah. Gimana sih? Sorry lah, gue kira kau tempat sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan
tentang makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian mengajarkan tentang alat bahannya, proses produksinya, dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Loh, ini bilang satu, siapa yang belum mengumpulkan? Saya, Bu. Lupa, bukunya ketinggalan. Besok ya, Bu. Nak Celin, Oh, iya Bu, ada apa? saya mau tanya, Tanya tentang apa ya Bu? selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, seperti yang Ibu lihat, Rizal memang sering ditegur guru-guru Bu. Walah, apa kamu kenal teman dekat di si Rizal? Kalau Rizal sih, kalau di kelas ini nggak ada ya Bu. Tapi dia punya Bu di kelas sebelah. Namanya Lodi. Oh, kamu kenal sama Lodi? Kenal sih Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Lodi buat ngobrol bareng Rizal ya, buat nasehatin si Rizal. Oh iya ya Bu. Ya udah, terima Akan kasih saya sampaikan. informasinya ya. Iya, mari Bu. Iya. Sama-sama. Jadi gitu ceritanya Lot. Walah, emang kelakuannya Rizal emang gitu kok. Iya miris banget. Coba deh kamu besok ajak ngobrol Rizal. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang terdekatnya. Jadi bagus itu. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke, sip. Yaudah yuk pulang. Ayo. Rizal. What's up, Bro? Yoi, men. Mana kabarnya, Lat? Baik dong. Oh, Rizal. Hah? Dengar kamu bikin ulah lagi. Ulah. Ulah gimana maksudnya? Lah, kata Selin kamu di kelas itu rame, nggak dengerin guru, buang sampah sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Lah, kamu tuh udah dapat hakmu Zal sebagai pelajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja Rizal. Terus kamu ngelakuin apa sebagai pelajar? Kewajibanmu itu apa Zal? Ingat kewajibanmu Rizal. Iya, Lot. Kamu benar, Lot. Selama ini aku cuma menuntut hakku. Tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku. Aku sudah ngecewain, aku sudah ngerugiin banyak orang. Kau benar, Lot. Aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih, Lot. Oke. Kau temanku yang Mantap, paling Rizal. baik. Yoi. Baiklah anak-anak semua, tadi kita telah menyaksikan satu film pendek yang telah Ibu tayangkan. Di sana merupakan bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk kepada materi. Untuk pertama ini kita akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita masuk kepada pengertian hak dan kewajiban warga negara, sebelumnya Ibu ingin membahas yaitu tentang HAM. Anak-anak sudah tahu tentang HAM kan? Ya, HAM merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu merupakan suatu konsep universal yang dimana di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.
HAM merupakan kodrat, hak dasar manusia, dan hak mutlak. Lalu apa pengertian HAM, Bu? HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak-hak yang bersifat kodrati. Pada hakikatnya, HAM memiliki dua prinsip dasar yang fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Sekarang kita masuk kepada pengertian hak warga negara. Baiklah anak-anak, hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah kita sebagai warga negara mendapatkan hak suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara tersebut diperlakukan sesuai keistimewaan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut. Lalu, apa sih Bu pengertian dari kewajiban warga negara? Lalu Bu, kewajiban warga negara selanjutnya, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula kita artikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang sesuai keistimewaan yang ada pada warga negara lainnya. Baiklah anak-anak, itu merupakan pengertian dari hak warga negara dan kewajiban warga negara. Lalu Bu, apa sih kewajiban warga negara terhadap negaranya? Nah, kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban untuk membela negara dan mentaati undang-undang. Lalu, hak dan kewajiban warga negara ini bersumber dari negara. Jadi kita mendapatkan hak dan kewajiban kita itu dari negara, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada apa saja hak warga negara dari negaranya. Hak warga negara dari negaranya itu diatur dalam Undang-Undang 1945. Ada banyak pasal yang mengatur tentang hak warga negara. Pasal-pasalnya yaitu yang pertama, pasal 27 ayat 2 yang mengatur tentang pekerjaan yang layak. Yang kedua, pasal 27 ayat 3 tentang membela negara. Yang ketiga, pasal 28 hak berpendapat. Yang keempat, pasal 29 tentang kemerdekaan memeluk agama. Yang kelima, pasal 30 ayat 1 hak, yaitu hak dalam pertahanan keamanan negara. Yang keenam, pasal 31 ayat 1 mengatur tentang hak mendapat pengajaran. Yang ketujuh, pasal 32 ayat 1 mengatur tentang hak pengembangan dan memajukan kebudayaan. Yang kedelapan, pasal 33 yaitu mengatur tentang hak ekonomi atau untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang ke-10, pasal 34 yaitu mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu saja pasal-pasal yang mengatur tentang hak warga negara. Yang tadi itu merupakan hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara terhadap negaranya diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja pasal-pasalnya itu? Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1, yaitu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 3, yaitu tentang kewajiban membela negara. Yang ketiga, pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baiklah anak-anak, Ibu harap anak-anak bisa memahami materi tentang pengertian dan hak warga negara terhadap negaranya dan juga kewajiban warga negara terhadap negaranya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Nah, jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara ini juga diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja itu? Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan ini diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mana bunyinya bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi anak-anak ibu, seperti ibu dan juga Ananda semua sekarang berada di Indonesia. Kita bertempat tinggal di Indonesia, maka kita dikategorikan sebagai warga negara Indonesia. Apakah anak-anak ibu bisa memahaminya? Baiklah, yang kedua yaitu jenis hak dan kewajibannya, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksudnya di sini anak-anak, sama seperti ibu dan juga Ananda, contohnya kita berada dalam lingkungan sekolah. Jika sekolah tersebut mengeluarkan peraturan atau membentuk suatu aturan, jadi kita sebagai Ananda sebagai siswa dan ibu sebagai guru atau pengajar juga harus mematuhi aturan yang telah dibentuk oleh sekolah tersebut. Sama halnya dengan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ini. Yang ketiga yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pada jenis hak dan kewajiban negara ini diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pada pasal ini dia menjelaskan tentang azas keadilan sosial dan kerakyatan. Di sini keadilan sosial dan kerakyatan ini merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya kita masuk ke jenis keempat yaitu hak dan kewajiban membela negara. Pada bagian keempat ini diatur oleh pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negaranya. Nah, ketentuan ini tersebut menegaskan hak yang kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain anak-anak ibu, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Lalu kita masuk kepada jenis dan hak kewajiban negara yang kelima. Apa itu? Yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini diatur dalam pasal 28 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, menyalurkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis hak dan kewajiban yang keenam yaitu kemerdekaan memeluk agama. Nah, dalam kemerdekaan memeluk agama ini diatur dalam pasal 29 ayat 1. Di sini menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketentuan ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seperti anak-anak ibu semua, di sini Ananda semua memiliki kebebasan hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya kita masuk kepada pertahanan dan keamanan negara. Dalam pertahanan dan keamanan negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita sebagai warga negara semuanya ikut serta untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita ya. Nah, Nana, selanjutnya kita masuk kepada hak mendapatkan pendidikan. Untuk hak mendapatkan pendidikan ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang mana berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ketentuan ini anak merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Seperti Ananda semua dan juga ibu mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia ini diatur dalam pasal 32 ayat 1.
Di sini diterangkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Maksudnya apa anak-anak? Di sini Ananda semua dituntut untuk melestarikan budaya-budaya kita di tengah di tengah peradaban dunia yang luas ini dan banyaknya sekali budaya-budaya luar. Ananda semua harus menegakkan atau melestarikan budaya Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu tentang kesejahteraan sosial. Misalnya kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam pasal 34. Baiklah anak-anak ibu sekalian, selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Apa saja faktor-faktornya itu, Bu? Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, anak-anak, kita tidak boleh egois terhadap sesama. Kita harus peduli dengan orang lain. Sikap egois ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, anak-anak, ia akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Jadi kita di sini juga dituntut untuk menjaga hak orang lain. Kita tidak boleh semena-mena. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak, keadaan ini akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran seenaknya. Ia tidak mau tahu bahwa orang lain itu juga mempunyai hak yang harus kita hormati. Sikap tidak mengetahui ini akibatnya itu muncul perilaku atau tindakan menyimpang terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dan ini sangat tidak dianjurkan atau tidak boleh untuk kita lakukan. Yang ketiga yaitu yang mewujudkan sikap tidak toleran. Maksudnya di sini adalah menyebabkan memunculnya perilaku saling tidak menghargai dan tidak menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminalisasi kepada orang lain. Lalu faktor keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam masalah ini, dalam masyarakat banyak sekali kekuasaan yang berlaku. Nah, kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satunya yaitu kekuasaan dalam perusahaan. Nah, para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, anak-anak, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Lalu kita masuk ke dalam faktor yang keenam, yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi ada juga memberikan pengaruh negatif. Nah, dalam pengaruh negatif ini juga dapat memicukan timbulnya kejahatan. Seperti yang anak-anak ketahui, dalam bentuk pengaruh negatifnya yaitu anak-anak pernah mendengarkan penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Nah, kasus-kasus tersebut adalah satu bentuk penyalahgunaan teknologi. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini anak-anak, pelanggaran hak warga negara ini terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Untuk lebih jelasnya anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan suatu video tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mari kita saksikan sama-sama videonya.
menyaksikan tentang video contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, dari video tersebut, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu yang pertama, melanggar lampu lalu lintas. Yang kedua, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dan yang ketiga yaitu melakukan tindakan kriminal, yaitu pencampetan di tepi jalan. Dengan adanya kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban, apa saja upaya pemerintah dalam penanganan kasus tersebut, Bu? Nah, di sini kita akan masuk kepada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, upaya yang pertama yaitu dengan mengadakan supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Lalu, upaya yang kedua yaitu memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Lalu, yang ketiga, mendirikan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berperan dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, lalu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan yang terakhir yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lalu, upaya yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Upaya yang kelima yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Upaya yang keenam yaitu meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan non-formal dan formal. Pendidikan formal yaitu seperti sekolah atau perguruan tinggi, non-formalnya yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Lalu upaya yang ketujuh yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan upaya yang kedelapan yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Di sini diupayakan untuk mampu memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, setelah kita membahas tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita masuk kepada lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Nah, lembaga-lembaga negaranya yaitu yang pertama kepolisian, yang kedua Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang ketiga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, anak-anak, itu tadi tentang lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan. Selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir yaitu tentang penerapan sikap menghargai hak orang lain. Nah, apa saja sikap-sikap menghargai hak orang lain tersebut? Yang pertama yaitu bersikap ramah. Nah, cara menghormati setiap orang baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jika anak-anak semua bersikap ramah terhadap orang lain, maka orang lain juga akan menunjukkan sikap bersahabatnya kepada kita. Nah, sikap yang kedua yaitu bersikap adil. Dengan bersikap adil kepada semua orang, membuat setiap orang merasa dihargai dan diperlukan setara. Nah, di sini kita harus melakukan semua orang itu sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan hak orang lain. Lalu yang ketiga yaitu jangan menghina atau mengejek. Nah,
Menghargai orang lain berarti kita tidak boleh merendahkan derajatnya di depan umum. Nah, menghina atau mengejek orang lain ini dapat membuat ia sakit hati. Ananda semua, hindari menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain ya. Lalu, sikap yang keempat yaitu menghormati pendapat orang lain. Nah, dengan mendengarkan seseorang merupakan sebuah penghargaan. Setiap orang yang ingin dihargai saat dia berbicara atau mengemukakan pendapat. Dengarkan dan hormati pembicaraan orang lain sekalipun Ananda semua tidak sependapat dengan orang tersebut. Nah, berikan pendapat Ananda semua jika orang tersebut meminta pendapat dari Ananda. Nah, sikap yang kelima yaitu berikan dukungan. Anak-anak ibu semua dapat memberikan dukungan secara moral. Lalu, sikap yang keenam yaitu kita tidak boleh menyindir. Yang ketujuh, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Sikap yang kedelapan yaitu sensitif terhadap perasaan orang. Nah, di sini ada kalanya anak-anak pembicaraan atau perbuatan kita itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, meskipun kita tidak bersikap demikian. Dan sikap yang terakhir yaitu jangan memaksa. Di sini, menghargai orang lain adalah menghormati hak asasinya. Nah, Ananda semua hindari memaksa atau melakukan intimidasi terhadap orang lain. Baiklah anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap Ananda semua dapat memahami materi kita yang telah kita pelajari hari ini dengan baik. Untuk masalah pertanyaan, jika ada materi yang tidak Ananda pahami, Ananda bisa membuat pertanyaan melalui WA group nanti, dan di sana nanti Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda semua. Baiklah anak-anak, agar Ananda semua dapat memahami materi ini dengan baik, maka Ibu akan memberikan latihan di LKS yang terdapat pada halaman 30 sampai dengan 34. Ananda kerjakan semuanya, lalu nanti kirimkan melewat WA group. Untuk materi minggu depan, silakan Ananda baca-baca materi mengenai pembentukan BPUPKI dan perumusan Pancasila. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan Ibu tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.